Official. Oke, setelah sekian lama tidak mengupload, jadi Mayan kembali dan memutuskan untuk membuat video ini, yang dimana tujuan dari video ini untuk menjawab pertanyaan dari subscriber Mayan, salah satunya sih baik dari komentar maupun nge-DM di IG. Jadi nanti sebelumnya bisa cek dulu IG Mayan, Mayan_366. Oke, yang pertama di video ini saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin sebagian kecil sudah kenal nih sama Mayan dari bermain keyboard. Tapi di sini Mayan akan lebih memperkenalkan diri lebih rinci, singkat dan jelas. Dimana Mayan akan beritahu kalian bagaimana sih awalnya Mayan itu bermain keyboard, dan bagaimana keseharian Mayan untuk membagi waktu antara kampus, antara kuliah dan bermain keyboard. Disinilah tempatnya, check it out. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dulu subscribe, like, comment, share jika kamu suka video ini. Oke, kita lanjut tanpa basa-basi. Perkenalkan, nama panjang aku Julie Elizabeth Mayen Meliala. Sebenarnya kurang panjang lagi sih. Julie Elizabeth Mayen Sembiring Meliala. Jadi nama panggilan aku itu Mayen. Kalau di rumah biasa aku sih dipanggil Ye. Ya gitulah. Oke, tempat aku lahir itu di Medan, tepatnya di Rumah Sakit Elizabeth. Jadi ini aku kasih tahu kenapa namaku dibuat ada Elizabethnya, Julie Elizabeth. Julinya itu di bulan Juli, Elizabeth di Rumah Sakit Elizabeth, Mayennya itu Mayen. Ma itu nama dari bapak aku, Ma bla bla bla. Yen itu dibuat dari nama mama aku, Yen bla bla bla. Jadi digabungi nama depannya, jadi namanya Ma Yen. Tanggal lahir aku tanggal 2 Juli tahun 2000. Jadi umur aku sekarang jalan 20 tahun. Nggak nyangka, kayak baru kemarin aku dilahirkan. Oke, lanjut. Hobi main itu ya jelas lah main musik, nyanyi sih juga. Aku suka nonton. Main kuliah di Unpri, Universitas Prima Indonesia. Jurusannya jurusan kedokteran, semester 4. Main anak kedua dari 4 bersaudara. Cuman Mayen sendiri yang cewek, oke? Jadi kebiasaan Mayen itu sehari-hari yaitu kebanyakan satu harian itu di kampus. Rumahku adalah kampusku. Kenapa? Bayangkan Mayen berangkat dari rumah itu jam 6 pagi. Jadi masuk kuliah itu jam 8. Jarak dari kampung ke kota, ya kan? Taulah kalian kan? Jadi dari rumah ke kampus, baru pulang lagi ke rumah, nggak ngekos. Makanya Mayen agak sibuk. Ini aja tadi baru siap kuliah online, baru bisa ngetek video ini. Karena memang jadwal-jadwal yang ditentukan itu padat, sangat padat. Berangkat dari rumah itu jam 6, masuk di kampus itu jam 8, dan pulang dari kampus itu jam 5. Pulang yang paling lama itu sih jam setengah 7. Sampai rumah itu jam 8 malam, bayangkan. Setelah itu ya biasa mandi, siap mandi, makan, tidur deh karena udah kecapean. Lama sampai rumah itu karena jam pulangnya itu sama dengan jam kemacetan. Bagaimana waktu dengan latihan keyboard? Apakah punya waktu untuk latihan? Ya, tapi nggak pala banyak untuk latihan main keyboard. Biasa sih gue latihan 2 kali seminggu. Itu pun hari Sabtu sama Minggu. Nah, hari itu cuma latihan serius. Kalau latihan serius di hari lain pasti nggak ada karena jadwal sangat padat. Itu pun hari Sabtu Minggu, Sabtunya itu dengan catatan tidak ujian. Kalau ujian, sudahlah. Kalau sudah ujian ya waktu untuk latihan juga tidak ada. Paling nyisip-nyisip waktu gitu bentar aja, nggak serius sekali. Biasanya nih kalau aku mau buat konten musik, main keyboard, aku nyisip waktu aja. Latihan serius juga nggak ada. Para pengejar jam tayang, pas hari itu mau di-tag, di situ aku cocok-cocokkan musik. Tapi kondisi sekarang ini kan tidak memungkinkan kita untuk keluar rumah. Jadi sebenarnya aku di rumah aja pun sama aja sih padatnya.
Kuliah daring online pun sama aja dengan kuliah di kampus. Yang sama itu masuknya juga sama, jam 8 pagi udah absen, habisnya jam setengah 7. Itu pun kalau sudah selesai tugas semua baru bisa santai. Mau nggak mau ya harus belajar, karena kuis dan tugas itu pasti ada. Bayangkan pas dokter ngasih tugas, pas hari itu juga dikerjakan dan dikumpulkan di hari yang sama, sesuai jadwal yang diberikan oleh dokternya. Tapi gue pribadi bersyukur sih, karena itu untuk melatih kita untuk disiplin waktu dan siap nantinya menjadi dokter yang taat peraturan dan disiplin terhadap waktu, karena waktu itu adalah uang. Oke guys, jadi itulah sekilas dari keseharian kuliah aku di kampus. Oke, kita lanjut. Jadi Kak mulai main keyboard di umur berapa? Jadi aku itu mulai main keyboard itu di umur berapa ya? Cuman di kelas, pas aku di kelas 5 SD. Jadi pertama kali sebelum aku megang keyboard asli tuh, aku itu dasarnya dari pianika dulu. Tau kan pianika? Yang tiup-tiup itulah. Jadi dulu di sekolah ada yang namanya ekstrakurikuler. Nah, gua ambil tuh yang jurusan pianika. Nah, itulah permulaan yang suka bermain musik gitu. Setelah sudah lancar nih pianika, main beralih alat musik organ yang asli di gereja yang ada bass pedalnya di bawah yang banyak itulah. Gua belajar sendiri, serius. Bayangkan, gua hanya basic ekstrakurikuler yang di SD tadi. Ya gitu, otodidak. Karena dulu tuh memang nggak seenak zaman sekarang sih. Kalau nggak tahu sekarang ya bisa lihat YouTube, bisa lihat tutorial, ya nggak. Dulu YouTube gua nggak kenal. Nah, di ekstrakurikuler itu gua udah tahu nih di mana do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ya kan. Tapi di pianika. Nah, setelah lancar gue coba di organ. Jadi penuntut not dari organ itu dari buku lagu gereja yang ada misalnya itu not angka gitu kan. Maaf, ada suara bayi. Oke, lanjut. Makanya kalian semua mohon maaf karena biasanya main dari C, ke lapangan juga pakai standar kunci dari C karena memang kebiasaan. Tapi nanti semisal kalian ingin merequest Kak chordnya ganti, ya bisa main usahain jika kalian terus menonton main. Karena main biasa main sih di lapangan dari C, misalnya orang minta lagu ini gitu, ya langsung main aja. Ya di lapangan harus kayak gitu karena kan kita dibiayai, dihonorkan gitu ya kan untuk main keyboard. Jadi seminimal mungkin kita jangan buat kesalahan, ya enggak. Kadang sih aku latihan juga sih selain dari C. Tapi kalau yang udah terbiasa, yang sekolah musik atau memang udah pengalamannya banyak, mungkin bisa lah ya dilakukan. Karena memang pengalaman main juga belum sedalam itu. Yang main masih dominan lah main dari C. Ya karena di lapangan sering makin cair. Ya enggak. Oke, lanjut. Setelah organ, dari pianika nih baru ke organ. Gue udah mulai ngelirik nih salah satu jenis musik daerah. Nah, gue dengerin nih musiknya unik dan main kayak tertarik gitu untuk ingin mempelajarinya. Jadi itulah awalnya sebenarnya dulu main coba-coba nih untuk musik ke daerah karena kan daerah main juga ya kan, suka main sendiri. Jadi dulu ada almarhum sekaligus sudah aku anggap bapak aku sendiri yang sering aku panggil Poda. Jadi beliau adalah orang yang sangat berjasa di karir aku, sebab beliaulah yang mengarahkan aku ke musik daerah, yang mendukung aku. Tapi Tuhan berkata lain. Pas main SMA, dia duluan pergi. Di situ shock, beliau dan orang tua saya, karena mereka lah yang menjadi fondasi karir saya sekarang ini. Pas dia ninggalin aku di situ, nggak tahu mau kemana. Dan di situ ilmu aku belum apa-apanya kalau tanpa beliau. Gue merasa sendiri. Tapi di suatu titik, gue niatkan diri sendiri dan bangkit kembali untuk maju secara mandiri. Aku nggak mau nyanyiakan ilmu yang sudah diberikan kepada aku. Ya gue harus mandiri gitu, harus cari ilmu sendiri. Kalau sekarang mah beda, ada YouTube ya kan,
ya harus belajar sendiri. Aku udah ada basic nih, basic kecil, ya harus dikembangi, harus ada basic juga dari orang gitu. Nggak tahu kenapa suka sama musik daerah, meskipun ada yang bilang, emang kau mau musik daerah terus menerus, apa nggak mau maju? Mau gimana lagi, hati, kesesuaian, hobi, kesukaan kita ya beda-beda gitu. Kecil di mata orang, berharga di mata aku. Tapi terkadang aku buat dari luar daerah juga, ya untuk mengabulkan request teman-teman sekalian. Karena kan gua buat channel ini biar menghibur kalian semuanya. Sebenarnya dulu itu aku ada 3 orang, punya kelompok gitu. Gua punya grup waktu manggung, waktu dipanggil orang. 3 orang ini, 1 laki-laki. Jadi pada akhirnya kami pisah juga karena kondisi atau sesuatu yang tidak memungkinkan. Aku manggung dulu aja sih sampai sekarang. Kemana-mana itu ditemani sama orang tua. Mama aku bidan, bapak aku petani. Jadi mama gue biasanya di rumah, ya takut ada pasien. Sebenarnya sih dia pengen ikut kan nengok aku gitu. Cuman aku bilang, mak di rumah aja, nanti ada pasien. Jadi bapak aku biasanya ngantri aku. Jadi setelah kami pisah dari grup itu, aku ngelanjuti karir aku menjadi keyboardis wanita sekarang. Keyboardis daerah lah ya, yang dominan. Melanjuti keyboardis dan sekolah. Menurut aku pendidikan lebih utama. Main daerah itu kan duduk, kadang sakit pinggang, serba lah. Baru main malam. Orang bilang, kok sanggup gitu, main malam sampai pagi. Biasa tuh aku main jam, tergantung acaranya sih, tapi dominan biasa main malam mulai jam 7 sampai jam 7 pagi lagi. Jadi terkadang disuruh nyanyi juga aku senang karena kan kerjanya berdiri, nggak duduk seperti main keyboard. Jadi buat anak muda semuanya terus berkarya, utamakan pendidikan apapun itu berharga, sangat berharga, agar kamu memiliki pegangan di kemudian hari. Meskipun kamu sudah tua, tidak bisa ke lapangan lagi seperti aku nih, kerjanya di lapangan. Meskipun tidak kerja di lapangan lagi, sudah ada pegangan untuk ke depan gitu. Kalau misalnya nggak harus pendidikan memang, tapi harus punya pegangan. Apa peganganmu di hari tua nanti? Oke guys, oke, semangat anak muda semuanya. Jangan takut untuk berkarya, teruslah berkarya, menghasilkan karya yang unik. Mau main di mana, mau main di daerah, mau main nasional, internasional, buat kedua orang tuamu bangga. Dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke teman-teman semuanya, cukup sekian dulu perkenalan, kurang lebih dari pengalaman saya selama ini dan perkenalan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen vlog atau konten apa yang cocok main buat selanjutnya. Dan jangan lupa share jika bermanfaat atau termotivasi bagi kalian semuanya. Oke, jangan lupa bahagia teman-teman. Bye-bye.